berbahaya limbahnya apa kan. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah atau memantau limbah itu? Ini em, jadi sumber dan pencemaran limbah farmasi. Bentar. Nah, limbahnya tuh bentuknya macam-macam ya. Jadi pencemaran itu pencemaran gas atau pencemaran mencemari udara. Kemudian ada limbah padat, terus ada limbah suara dan getaran. Oke, ini jarang disebut, tapi itu yang paling banyak bahaya tuh. Karena kadang-kadang kita tanpa sadar kita terekspos sama getaran yang terlalu besar, kita kehilangan pendengaran. Kemudian ada yang terakhir itu limbah cair. Nah, tujuan pengelolaan limbah itu dari dampak-dampak yang tadi kita lihat di depan itu kan ada macam-macam itu. Ada yang berbahaya, ada yang korosif, ada yang mudah terbakar, ada yang beracun gitu. Nah, itu kalau kita lihat bahayanya, kita bisa bilang udah nggak jadi aja. Tapi akhirnya kemanfaatan dari industri farmasi itu terhadap kesehatan dari orang-orang kalau kita seperti itu. Apa-apa bahaya, bahaya naik pesawat, nanti bisa jatuh. Ada nggak jadi naik pesawat. Jadi kita nggak pernah menuju kemana-mana. Kalau kita tidak, kalau kita terlalu paranoid terhadap bahaya. Nah itulah kenapa. Oke berbahaya, iya gitu. Tapi bukan berarti kan bahaya itu membuat kita tuh tidak melakukan sesuatu. Nah, itu yang itulah kenapa. Jadi untuk keberlanjutan industri farmasi dan apa pengurangan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, kita harus mengelola limbah. Konsepnya seperti itu. Oke, oke. Nah, limbah industri farmasi ini kita bagi dua tadi kan limbah berbahaya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada regular. Nah, regular ini limbah biasa. Ini diolah dengan proses yang standar. Oke. Ada lagi namanya kan scheduled waste. Ini limbah berbahaya. Nah, limbah berbahaya itu dimonitor ketat. Oke. Kemudian biasanya karena proses pengolahannya itu complicated, itu yang yang ngolah itu orang lain dengan membiayai biaya kompensasi. Atau limbah berbahaya ini bisa juga diolah sendiri kalau memiliki teknologi. Nah, ini kita lihat ini berita tahun 2021, 2018 ini. Kenaikan tarif limbah medis beratkan rumah sakit swasta 36.000 per kilo. Nah, kalau dia misalkan satu hari 1 ton, oh, berarti kan 30 miliar sehari, sebulan. 30.000 kali 1.000, oh 30 juta. Kalau misalkan ini pakai taraf limbah medis ini, dia 1 ton, berarti kan 1.000 kilo per hari, berarti kan 50 juta sehari. 50 juta sehari kali 30, tuh, 150 miliar jadi kalau limbahnya banyak. Oke. Dan biasanya itu penanganannya itu cuma dibakar gitu. Nah ini peluang dan tantangan. Jadi ya tantangan rumah sakit. Ya, eh, tantangan rumah sakit itu mau diapain gitu. Nah tantangan ini juga bisa dijadikan sebagai peluang. Nah per hari 3 ton limbah medis. Oke, Fasinkes. Oke kalau dia 20.000 berarti kan 60 juta sehari. Ini di Bali. Sehari 60 juta. 10 hari 600 juta. 1 bulan 1,8 M. Oke. Nah, itu besar sekali. Oke. Lalu penting makanya untuk
kita kelola itu. Karena kalau nggak mahal. Jadi kalau misalkan fasilitas limbah farmasi atau rumah sakit itu nggak punya IPAL, terus dia bayar semua limbah-limbahnya, bangkrut dalam waktu 1 bulan. Nah biasanya untuk pengelolaan limbah itu struktur organisasinya seperti ini. Ada direktur, tanggung jawabnya itu adalah direktur pabrik atau rumah sakit, ada supervisor, itu technical manager atau general manager, atau pelaksana. Pelaksana itu biasanya orang safety, HSE, Health, Safety, Environment. Nah, HSE inilah orang yang terjun langsung limbah. Kalau ada masalah nanti yang dipanggil itu HSE. Nah, itu dia jobnya itu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, menyusun dokumen AMDAL, melakukan pemantauan mandiri terhadap parameter parameter lingkungan. Jadi nanti kalau ditanya, limbah kamu ini tidak memenuhi standar baku mutu, nah dia orangnya yang ditunjuk mana hasil eh, pengolahannya. Terus bertanggung jawab untuk instalasi pengelolaan lingkungan, ada insinerator ini tungku ya. Insinerator itu pembakar sampah. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Kemudian meminimalisasi sumber pencemaran. Jadi nggak hanya mengolah, tapi kalau bisa yang diolah itu dikurangkan. Jadi dia lebih holistik. Kemudian memantau berbagai dampak pencemaran industri terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Jadi nggak hanya melulu ngurus limbah, tapi dia juga ngelihat. Ini jangan-jangan saya sudah ngolah limbah, tapi ada efeknya. Nah itu dia lihat. Oke. Lalu nanti kalau dia ada, biasanya sering ini. Jadi 3 tahun yang lalu saya di Lombok 3 tahun setengah yang lalu. Ada rumah sakit berswasta itu berkasus. Berkasusnya itu karena masyarakat itu demo menuduh bahwa rumah sakit itu klinik rumah sakit itu nggak akan dipal-pal itu ditutup. Kalau ditutup itu sehari aja itu bisa ratusan juta. Oke, nah ini hal-hal yang kelihatannya remeh nggak kelihatan sebenarnya. Airnya sama-sama bersih, tapi ada satu air yang sudah dinetralkan, ada satu air yang masih tercemar gitu. Nah, ini jangan main-main. Oke, next. Nah, bagaimana strategi pengolahan limbah yang limbah biasa ini? Jadi yang paling atas ini piramidanya. Yang paling atas itu yang paling diinginkan, most favored option. Yang paling bawah ini yang kalau bisa paling dihindari. Prevention, mencegah pembentukan limbah. Minimization, mengurangi jumlah limbah. Reuse, penggunaan material berulang-ulang. Okay. Recycle, okay, limbahnya itu didaur ulang. Kemudian kalaupun harus di apa namanya harus dimusnahkan, mungkin masih bisa ngambil energi dari sana. Misalnya kalau kita bakar sampah kan jadi panas, kita ambil panasnya dari sana. Kemudian yang terakhir itu kalau bisa diapa-apain ya dibuang, baru dibuang. Oke, mulai dari pencegahan, pengurangan, penggunaan berulang-ulang, daur ulang, oke, pengambilan kembali energi dan pembuangan. Itu strategi. Nah, ini kita bahas satu-satu strategi itu. Em, Nomor satu itu waste minimization atau pengurangan jumlah limbah. Oke. Em, Pengurangan jumlah ini mencegah terciptanya material limbah, juga dikenal sebagai pengurangan limbah. Jadi ini bisa dilakukan dengan penggunaan kembali produk bekas, memperbaiki barang yang rusak daripada yang membeli, bikin produk agar diisi ulang atau digunakan kembali, terus menghindari penggunaan produk sekali pakai. Ini contohnya di plastik single use. Kalau reuse itu penggunaan kembali. Jadi penggunaan suatu produk lebih dari satu kali tanpa perlu diproses ulang, kayak plastik atau apa alat-alat rumah sakit itu saya nggak tahu. Ini general approach kan, ini nggak selalu farmasi.
Reuse ini menghindari pembuangan material ke aliran limbah setelah penggunaan awalnya selesai. Jadi contohnya misalkan palet plastik yang dapat digunakan kembali, toples kaca untuk penyimpanan barang, jangan pakai kresek, oke? Atau menggunakan pakaian bekas, oke? Eh, nah, ini ada satu yang terkait sama farmasi. Jadi bagaimana dengan penggunaan kembali produk farmasi yang kadaluarsa? Nah, ini biasanya hanya diperbolehkan dalam situasi darurat ya, oke? Tapi kalau situasinya eh, apa namanya biasa itu nggak diperbolehkan. Lalu daur ulang. Daur ulang itu melibatkan pengolahan atau pemrosesan ulang material limbah agar sesuai untuk digunakan kembali. Nah, ini sering kita lihat kampanye plastik ya, plastik PET yang didaur ulang. Nah, ini juga termasuk yang daur ulang limbah organik. Nah, daur ulang ini bermanfaat bagi lingkungan. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan biji plastik yang baru. Contohnya, kita gunakan plastik bekas. Oke. Nah, ini juga mencakup penggunaan limbah farmasi. Karena misalkan banyak juga produk-produk farmasi yang terbuat dari plastik. Lalu pendidikan dan pelatihan. Ini perlu pendidikan dan berkelanjutan di setiap tingkat untuk meningkatkan kesadaran bahaya yang terkait dengan pembuangan sembarangan produk farmasi eh, yang tidak terpakai atau kadaluarsa. Nah, ini sekarang isu lingkungan yang cukup berkembang. Jadi ini erat kaitannya dengan yang ditanyakan Putri sebelumnya. Lalu ada program pengembalian oleh perusahaan. Jadi perusahaan farmasi bisa bikin inilah. Jadi saya beli kembali obat yang tersisa. Oke. Jadi produk kadaluarsa diambil dari pengecer, kemudian dibalikin ke perusahaan. Oke. Nah, ini ada kebetulan saya punya keponakan itu buka farmasi. Nah, itu sering kali karena disimpan lama terus nggak terjual atau barang yang dijual itu banyakkan barang baru sehingga barang lamanya itu ada di stok. Akhirnya kadaluarsa. Oke. Nah, ini salah satunya terus program untuk pembelian kembali oleh perusahaan farmasi. Terus tindakan pencegahan saat pembuangan. Nah, kontaminasi air minum harus dihindari. Tempat sampah harus dibangun untuk apa, meminimalkan ini perembesan itu. Sehingga kalaupun ada nanti limbah farmasi dari rumah tangga itu enggak merembes ke air tanah. Lalu ini antibiotik sama anti neoplastik dan disinfektan yang tidak dapat terurai secara hayati itu sebaiknya jangan dibuang karena nanti dia merusak ekosistem tadi tuh. Oke. Kemudian anti neoplastik itu tidak boleh dibuang ke aliran air karena merusak kehidupan akuatik atau mencemari air minum. Sudah kita bahas di awal, ikan itu bisa berubah kelamin atau membunuh sistem reproduksi ikan. Nah, takutnya nanti sumber protein manusia yang selama ini sebagian dipenuhi dari ikan itu hilang. Ya. Lalu disinfektan dalam besar juga tidak boleh dibuang. Karena kalau harus dibuang ya kalau bisa jangan dalam konsentrasi yang sekat. Oke. Tapi dibikin dengan apa namanya? Dibikin dengan sedikit. Lalu obat-obatan, oke. Ini juga hati-hati jangan apa-apa membakar. Nanti saya bahas bahwa instansi itu pembakaran itu metode yang paling efektif untuk mengurangi jumlah limbah. Gitu. Tapi bakar itu juga nggak sembarangan. Oke. Sekarang limbah udara. Oke. Sumber pencemaran limbah udara itu dari debu, nah tadi ada yang cerita uap lemari asam, terus uap pelarut, oke, asap steam boiler, generator listrik, insinerator. Nah, ini sumber pencemaran udara. Nah, ini aturan peraturan baku mutu untuk yang mengatur tentang limbah udara. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ini macam-macam kan, yang tadi dari sumber sama di akhir. Lemari asam ada kipasnya, jadi yang disedot, jadi biar nggak kebuka langsung ada bau asam. Kan itu uap asam, jadi dia menguap kan. Itu kalau kita buka lemarinya itu langsung.
itu bisa kelayang, kelayang, kelayang apa katanya. Terus ada apa, dust collector itu kayak apa ya? Eh, untuk ada biasanya lemarinya itu dia dia punya aliran udara. Jadi nggak akan ke arah pengguna, tapi dia akan langsung disedot. Kalau untuk debu dipasang penyedot debu, asap dari genset insinerator itu ada cerobong yang tinggi lah, paling tidak sekitar 6 meter. Lalu polusi udara ini ya secara reguler dipantau, oke? Em, eh, dipantau. Nah ini di sebelah kanan ini salah satu alat yang dipakai untuk apa namanya, pengolahan limbah limbah udara. Nah ini namanya cyclone ya. Cyclone itu kayak dari nama angin cyclone. Jadi memang eh, ini terutama untuk memisahkan debu. Oke. Nah debu itu prinsipnya itu ada kompresor itu meniup sini. Nah, ketika dia masuk itu dia berputar lah angin ini mutar 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 sehingga padatan itu jadi partikel-partikel itu yang menabrak dinding kemudian turun ke bawah. Oke. Nah, disinilah dia dust. Ini yang debunya sini. Dan udaranya itu bisa lewat tengah itu masuk ke atas. Kemudian ini dia eh, di apa? Dibersihkan dari debu. Nah, lalu bagaimana dengan limbah padat? Oke, limbah padat itu sumbernya apa? Debu, oke. Dust collector tadi itu yang diambil dari salah satunya itu dari siklon, siklon bahasa Indonesia itu. Terus bisa jadi obat yang rusak, kadaluarsa, obat reject itu yang setelah dicek ternyata komposisinya salah. Kertas, karton plastik, bla bla bla. Kemudian ada juga lumpur dari proses pengolahan air limbah. Ini saya bahas belakangan. Nah ini standar tolak ukur dampaknya. Oke, ini SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 50 tahun 95 tentang baku mutu tingkat kebauan lingkungan pabrik yang bersih, tidak berbau, tidak ada limbah B3, sampah tertata rapi. Nah, bagaimana manajemennya? Ya, yang domestik dibuatkan tempat sampah, kemudian sisa-sisanya ini kalau bisa dijual ke pemulung gitu, untuk didaur ulang. Kemudian sisanya itu yang nggak bisa daur ulang itu baru dibakar di insinerator. Oke. Nah, dari tadi kita bilang insinerator itu apa? Insinerator itu sebenarnya tungku pembakaran. Alat pembakar sampah itu nama kerennya tuh insinerator. Ya. Jadi ini metode pemusnahan limbah dengan cara dibakar sehingga dia jadi debu dan produk gas. Gas itu namanya gas cerobong itu namanya apa ya? Lupa saya. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya lagi mikir. Hmm, gas kayak dari cerobong gas cerobong lah. Nah, ini. Oke, ini digunakan untuk pembuangan residu dari pengolahan limbah padat dan residu dari pengolahan limbah pengolahan air limbah. Jadi limbah padat dibakar, kemudian limbah cair itu nanti ada produk padatannya. Padatannya itu juga dibakar. Nah, ini kelebihannya, dia bisa mengurangi dari 20 hingga 30% dari volume aslinya. Menjadi 20 hingga 30% dari volume. Jadi kalau masuknya tuh 1 ton, yang tersisa itu ya 200 kilo. Nah, banyak kan pengurangannya. Kemudian ini digunakan untuk memusnahkan limbah padat, cair dan termasuk gas. Ini metodenya sangat praktis, oke. Terutama kalau kita mau ini ada limbah biologis. Kalau dibakar kan rusak. Limbah medis juga kalau dibakar langsung rusak. Nah, abunya ini ya harus dibuang di tempat pembuangan sampah yang aman. Nah, prinsip kerja insinerator itu seperti ini. Jadi ada bahan bakar minyak di sini masuk. Kemudian di sini tuh oksigen masuk. Oke. Oksigen masuk, ini bahan bakar masuk, suhunya cukup,
bang, itu makin panas makin panas. Oke, kemudian di sini tempat pembakarannya. Oke, kemudian masuk ini keluar ke, oh namanya flue gas, gas cerobong. Oke. Nah, ini skematiknya, ini bentuk wujud aslinya. Nah, ini cerobong tuh. Nah, ini kalau mau apa namanya? Bisnis, oke, kalau misalkan balik ke kampung gitu, bikin aja tempat pembakaran sampah tapi di rumah sakit. Karena lima mahal, satu kilo 30.000. Kalau satu 1.000 kilo sekali pembakaran, satu eh, tiga puluh juta, satu tahun sekali pembakaran 30 juta. Itu uang uang cepat itu. Nah, ini salah satu opportunity yang banyak saya ngomongkan di kelas. Tapi mudah-mudahan banyak yang punya jiwa bisnis itu bisa bisa di ini kan. Lalu TPA, tempat buangan air itu ada banyak kriterianya ya. Oke, tempat pembuangan air yang aman itu melibatkan limbah biomedis padat, harus harus khusus dia. Jadi nggak bisa ikut di TPA biasa. Nah, terus limbah biomedis itu mengharuskan pembuangan obat-obatan, obat sitotoksik, limbah kimia padat dan abu insinerasi di tempat pembuangan yang aman. Biasanya dikuburkan, ya. Nah, biasanya itu dipakainya itu di bekas tambang atau lumbung panda tambang. Jadinya itu langsung masuk ke dalam. Kemudian dipadatkan untuk meningkatkan stabilitas. Kemudian ditutup. Nah, oke, dipadatkan, ditutup. Produk sampingnya ini adalah gas. Nah, di TPA mirip sama TPA biasa lah. Nah, biasanya gas metan dan karbon dioksida. Oke, dan biasanya bau. Nah, baunya itu ya dari proses anaerobik. Oke, makanya perlu dilubangi kan, diambil airnya. Itu saya lihat banyak di TikTok. TikTok ada beberapa tempat di TPA di Indonesia yang sudah dipasangi pipa dan gasnya tuh udah dialiri ke rumah penduduk. Nah, sekarang limbah suara dan getaran. Ini sumbernya dari suara dan getaran mesin-mesin pabrik. Ini em, apa ya? Kurang di kurang dibahas, tapi ini silent killer lah. Bukan silent danger. Dia berbahaya tapi nggak banyak disuarakan. Bising terus-menerus itu menyebabkan kehilangan pendengaran. Oke, nah antisipasinya tuh ya dibikin double wall, oke, jadi temboknya tuh berlapis-lapis. Eh, oke, kemudian biasanya lantainya khusus, jadi untuk apa namanya, mengabsorb, menyerap vibrasi itu, getaran itu, material dudukan mesinnya itu khusus. Nah, ini biasanya di pemantauannya menggunakan angka kebisingan. Itu ada kriteria maksimum 65 desibel dengan getaran maksimum 7,5 Hz. Kadang-kadang kita nggak ini loh. Saya sedang di ruangan kan. Di tempat saya itu ada AC, itu bising. Ada kulkas, bising. Ada exhaust, exhaust untuk nyedot apa panas api itu, bising juga. Ya banyak dia. Kipas laptop pun itu sumber kebisingan. Jadi ada banyak lah dari mesin-mesin yang berputar ini dia sumber kebisingan. Lalu limbah cair, nah itu bisa datang dari mana-mana, bekas pencucian, kamar mandi, toilet, regenerasi di laboratorium. Ini aturan kementerian yang ngatur. Jadi eh, SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 95 tentang baku mutu limbah cair industri. Kalau di Jogja, ya ini Jogja ini SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 281 tahun 98 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia punya Perda. Gimana manajemennya? Kita punya drainase yang cukup. Oke. Kemudian IPAL, ada instalasi pengolahan limbah. Nah, itu nanti saya bahas. Nah, dipantaulah terus-menerus kualitasnya itu, kualitas badan sungai, terus kualitas atau parameter baku mutu limbah cair. Nah, ini beberapa istilah.
Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita sudah membahas tentang treatment, yang diukur itu bukan konsentrasi ansih limbah itu sendiri, tapi yang diukur itu parameter tidak langsung. Misalkan dissolve oksigen. Ini adalah kandungan oksigen terlarut dalam air. Oke. Kemudian ada COD. Ini chemical oxygen demand. Oke, banyaknya oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik, bla bla. Kemudian ada namanya BOD, biological oxygen demand. Kemudian adanya BOD5. Oke, ini yang parameter-parameter limbah yang mengukur kualitas limbah itu secara tidak langsung. Oke, limbah yang biasa kan limbah itu terlalu banyak. Kalau diukur satu-satu mana cukup fasilitasnya. Nah, nah ini yang bikin kenapa limbah-limbah spesifik limbah farmasi itu nggak diukur dalam baku mutu. Nah, karena selama 40 tahun lebih nggak diukur. Nah, naik dia dan sekarang sudah nyampe ke ambang batas. Oke, nah ini parameter yang diukur dari limbah. Oke, kemudian apa namanya isu yang paling tinggi ya. Ada suspensi solid, pH, suhu, warna, bau, potensial oksidasi, kemudian ada kontaminannya, misalkan ini amonia, nitrat, fosfat, eh, ini logam berat, surfaktan, sulfida, fenol, senyawa organik yang berbahaya, sianida. Kemudian ada parameter yang umum, itu yang TOC tadi, ada COD, ada BOD. Ini TOC ini total organic carbon, COD ini chemical oxygen demand, BOD ini biochemical oxygen demand, kemudian ada oil and grease. Oke. Nah, ini dampak-dampaknya apa? Kenapa parameter-parameter ini digunakan sebagai standar baku mutu? Nah, pertimbangan desain. Oke. Ini kita punya apa namanya limbah yang masuk dengan karakteristiknya. Kemudian kita pertama pertama tuh kita pisahkan limbah solidnya dulu. Karena di air itu ada kandungan solidnya. Nah, solidnya itu dipisahkan dulu, kemudian ini diolah lah. Diolah dengan teknologi ini, teknologi fisik, kimia, termal, biologi. Oke, tergantung kebutuhannya mana. Tinggal kita pilih mana yang paling sesuai dan paling ekonomis. Nah, untuk air limbah ini urutan yang standar ya. Ada screening, ini kayak penyaringan, kemudian pemisahan lemak, minyak, um, terus ada bak untuk ini, namanya bak ekualisasi. Karena kalau kita produksi limbah itu kan dia apa ya sebilang, limbah itu kan volumenya tuh nggak konstan terus menerus. Sementara untuk pengoperasian IPAL itu mesti konstan. Nah, jadi kita tampung dulu sementara, lalu dari penampungan itu kita alirkan dengan laju alir konstan. Nah, kemudian di sini primary settling ini yang kita pisahkan solidnya, kemudian ada treatment biologis, kemudian ada sedimentasi di sini, kemudian ada disinfeksi atau filtrasi, kemudian ada tahapan lagi namanya sludge dewatering. Jadi nanti jadi lumpur dia. Nah, lumpurnya itu yang dikeringkan kemudian diinsinerasi biasanya. Nah, ini satu persatu fungsinya. Jadi pengolahan primer itu screening, itu menghilangkan material besar seperti kayu, plastik, atau sampah. Grit removal ini menghilangkan pasir, partikel berat lainnya. Sementasi ini memisahkan padatan tersuspensi. Kemudian di secondary treatment ada aerasi atau treatment biologis. Nah, ini biasanya air limbah dikasih dikasih udara. Ini untuk merangsang aktivitas mikroorganisme yang mengkonsumsi senyawa organik. Oke. Kemudian proses lumpur aktif ini menggunakan bakteri untuk menguraikan bahan organik. Kemudian ada clarifier yang kedua nah ini ada clarifier yang pertama namanya primary clarifier. Ini ada yang kedua itu memisahkan padatan biologis, bentuknya itu lumpur yang terbentuk selama proses aerasi. Nah, ini enggak saya bikin detail karena kalian orang farmasi ya. Kemudian ada pengolahan tersier, ini melalui proses filtrasi.
eh, pengolahan chemicals, misalkan bahan kimia klorin atau ozon. Nah, ini untuk disinfeksi, jadi membunuh kuman. Kemudian ada untuk penghilangan eh, nutrisi, sebutnya apa? Eh, Konsentrasi nitrogen dan fosfor. Ini nutrien itu maksudnya pupuk ya. Jadi ada senyawa yang bisa jadi pupuk dan dia bisa menyebabkan eutrofikasi. Kemudian ada pengolahan lumpur, jadi eh, limbah cair tadi itu senyawa organiknya tuh dimakan oleh mikroba, mikrobanya tuh jadi padatan. Nah, makanya dia nanti berupa lumpur. Nah, lumpur itu dipekatkan, itu namanya thickening. Kemudian dia juga bisa didigest. Jadi dia dijadikan sebagai makanan mikroba yang lain. Oke. Kemudian setelah itu di watering, jadi dia dikeringkan. Oke. Disinfeksi itu proses penambahan klorin atau pakai sinar sinar ultraviolet. Ini untuk membunuh kuman, oke, biar tidak mengkontaminasi sungai. Nah, kira-kira proses aliran pengolahan limbah cair itu bisa dilihat seperti ini. Nah, ini primary, oke, ada secondary, terus ada disinfection. Nah, dari final settling ini ada terbentuk sludge, lumpur, masuk sludge thickening, ini masuk yang digestion sludge. Nah, padatannya tuh dikeringkan, kemudian jadilah dia kayak cake, ini bukan kue ya. Jadi kan dia seperti pasta. Pasta ini dibuang prosesnya. Nah, ini kira-kira ilustrasi yang lebih mungkin eh, visual ya. Um, Lebih visual ini pre-treatment sebutannya. Eh, Kemudian masuklah primary ini sorry, masuklah primary settling ini dipadatin. Nah, padatannya masuk thread. Nah, ini kalau lihat ini alirannya ini masuk kan. Ini masuk. Kemudian ada dua keluaran. Ada keluaran itu air yang relatif bersih. Kemudian ini ada keluaran padatan masuk padatan masing-masing. Sludge digestion. Masuklah dia di aerasi di yang terus dialiri ke sedimentasi, sedimentasi. Kemudian sedimennya itu sebagian diperdagangkan, sebagian lagi masuk ke sludge digestion. Kemudian lumpurnya ini dikeringkan, dia dibakar jadi ini menghasilkan metan. Kemudian nanti ini ini apa namanya padatan lumpurnya tuh dibawa di tempat pembuangan pakai truk. Nah, ini kira-kira proses yang ini. Lalu yang lainnya apa? Microwave. Microwave itu nggak cuma makanan aja yang di microwave ya. Saya microwave makanan untuk manasin pakai microwave. Nah, ini bisa untuk manasin. Ini biasanya untuk disinfeksi nih. Jadi kalau mau bunuh kuman itu di microwave saja. Oke. Em, oke, kemudian ada autoclave ini tahu kan, disterilisasi menggunakan uap dan seterusnya. Saya pikir ada di lab, jadi saya bisa cepatkan sedikit. Lalu limbah lainnya tuh imobilisasi limbah. Nah, limbah yang nggak bisa diapa-apain itu ya diimobilisasi, itu maksudnya tuh di apa ya, dimasukin drum, drum. Jadi dikunci limbahnya dalam semen atau padatan itu, dalam plastik atau baja. Em, Kemudian apa namanya, jangan sampai kebuka lah. Setelah terus terus dijadiin semen, oke, dijadiin semen, disegel, kemudian dibuang di mana. Oke, nah ini cara pengolahannya. Ada juga inertisasi. Inertisasi itu maksudnya tuh bikin dia tuh tidak reaktif. Oke, ini salah satu bentuk dari enkapsulasi. Eh, Melibatkan bahan kemasan, kertas, kardus, dan lain-lain. Kalau ada melibatkan pil itu bisa dikeluarkan dari kemasannya, obat-obatan dihancurkan, campur semen, kapur, jadiin beton, oke, jadiin beton gitu, oke. Disinfeksi kimia juga pengolahan lain. Jadi darah, urin, tinja itu dipakai kimia aja, sehingga patogennya itu dibunuh atau dinonaktifkan dengan oksidan, oke, seperti klorin, garam amonium, aldehid.
fenol. Oke, ini untuk mematikan ya. Oke. Kemudian dikubur dalam. Oke, ini dikubur. Kemudian ada juga yang masuk ke saluran pembuangan. Oke, misalkan sirup gitu kan yang nggak bahaya. Sirup itu makanan. Cuman kalau buang sirup jangan langsung kental, tapi dilarutkan. Oke, itu eh, mengenai apa pengolahan dan pemantauan limbah. Saya break sebentar dulu. Saya lihat apakah ada yang mau bertanya. Halo, ada yang mau bertanya? Halo, ada? Saya ada materi sedikit lagi. Nggih, nggih. Siapa? Putri mau komen lagi? Silahkan. Siapa yang mau? Mm-mm. Oke, bagus. Em, jadi kalau lihat dari manajemen limbah tadi itu sebenarnya kan yang ber- bertugas secara langsung itu adalah staf dari HSE, Health Safety and Environment. Apa bahasa Indonesianya ya? Bagian apa ya? Eh, bahasa Indonesianya tuh. Inilah ke kesehatan dan ke kesehatan, keamanan dan bagian lingkungan lah. Staf HSE biasanya sebutannya itu, safety lah biasanya orangnya. Dan itu bukan orang farmasi, betul banget. Bukan orang farmasi. Jadi peran farmasi itu lebih ke klasifikasi. Di awal itu kan ada mana limbah yang termasuk eh, kategori U, kategori kategori P, kayak paling berbahaya, mana yang masuk B3 gitu.